Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kalisa Dita Salsabila, kelas Polipa 2, absen 21. Saya akan menjelaskan tentang teks biografi yang saya buat tentang Jerome Pauline, si YouTuber peraih beasiswa ke Jepang. Beberapa tahun belakangan ini, pengguna sosial media pasti cukup familiar dengan seseorang bernama Jerome Pauline. Sosoknya yang inspiratif mulai banyak dikenal sejak menjadi YouTuber pada tahun 2017. Channel YouTube-nya yang bernama Nihongo Mantapu berisi konten yang membagikan kehidupan pribadinya di Jepang. Ia sering membuat vlog cara belajar bahasa Jepang, matematika, dan kesehariannya di sana dengan cara mengedukasi dan diselipkan dengan komedi. Nama channel Nihongo Mantapu sendiri berasal dari dua kata, yaitu kata Nihongo yang artinya bahasa Jepang dan kata Mantapu yang apabila diucapkan atau ditulis dalam bahasa Jepang akan menjadi Mantapu. Saat ini, ia masih menimba ilmu di Waseda University di Jepang dengan program studi matematika terapan. Jerome Pauline si Jabat, atau lebih dikenal sebagai Jerome Pauline, lahir pada 2 Mei 1998 di Jakarta. Ia merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Kakaknya bernama Jehian Penangian si Jabat dan adiknya bernama Jasvera Forman si Jabat. Dirinya yang sangat menginspirasi banyak orang, ternyata juga sederhana dalam menjalani kehidupannya. Ia menempuh pendidikan dasar dan pendidikan menengah pertamanya di Intan Permata Hati School di Surabaya. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke SMA Negeri 5 Surabaya. Saat menempuh pendidikan tinggi, ia mendapatkan beasiswa penuh untuk bersekolah di Waseda University di Tokyo, Jepang. Keinginannya untuk belajar di luar negeri sudah ia impikan sejak kecil. Keinginannya itu berawal ketika Jerome lulus TK pada tahun 2004. Pada waktu itu, ia dan keluarganya baru saja pindah dari Malang ke Surabaya. Di sekolah, teman-temannya sering bercerita kalau mereka sering berpergian ke luar negeri untuk liburan. Baginya, bisa bersekolah saja sudah lebih dari cukup. Hal inilah yang memunculkan keinginan Jerome untuk bisa pergi ke luar negeri. Ia mulai bertekad untuk bersekolah di luar negeri. Jerome pun semakin giat belajar. Ia ingin mewujudkan impiannya belajar di luar negeri. Sejak dulu, ia memang sudah sangat menyukai pelajaran matematika. Pelajaran matematika kelas 10, 11, dan 12 sudah ia tamatkan di tahun pertama. Setelah itu, ia pun mencoba mengikuti olimpiade. Sedihnya, pada saat awal-awal ia mengikuti olimpiade, usahanya masih belum berhasil. Walaupun begitu, Jerome tidak pernah menyerah. Ia terus mencoba dengan semangat dan dengan segala kemampuan yang ia punya. Saat di kelas 11, usahanya pun membuahkan hasil. Perlahan, olimpiade yang dia ikuti berhasil ia menangkan. Saat ingin memasuki kelas 12, ia mulai giat mencari informasi untuk beasiswa. Sayangnya, kebanyakan kampus di luar negeri jarang memberikan beasiswa penuh. Satu-satunya kampus yang memberikan beasiswa penuh adalah Nanyang Technological University yang berada di Singapura. Ia pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ia belajar semakin giat untuk bisa mewujudkan mimpinya. Suatu hari, ia mendapatkan balasan email bahwa dirinya diterima di Nanyang Technological University. Tetapi yang disayangkan adalah beasiswa yang diberikan universitas itu hanya setengah, sedangkan keinginannya adalah mendapat beasiswa penuh. Mimpinya pun pupus untuk berkuliah di Nanyang Technological University. Tapi, perjuangannya tidak berhenti sampai di situ. Selang beberapa minggu kemudian, Jerome mendapat informasi dari kakaknya kalau ada perusahaan Jepang, yaitu Mitsui Bussan, yang memberikan beasiswa penuh untuk pelajar Indonesia melalui program Mitsui Bussan Scholarship. Beasiswa itu hanya diberikan kepada 2 orang yang memenuhi persyaratan. Persaingannya sangat ketat dan berat, tetapi ia tetap semangat mempersiapkan semuanya. Giat dan fokus belajar juga untuk demi mimpinya. 4 hari menjalani tes di Jakarta, Jerome sangat percaya diri dan yakin bisa mengerjakan semua soal-soal dalam teks seleksi tersebut. Beberapa minggu kemudian, ia pun mendapat pengumuman kalau dirinya terpilih menjadi salah satu dari 2 orang pelajar yang berhak menerima beasiswa. Seluruh kerja keras dan perjuangannya selama ini ia lakukan membuahkan hasil yang manis. Meskipun sempat melewati masa-masa sulit, Jerome tetap semangat dan tidak putus asa. Dan akhirnya ia berhasil berkuliah di Waseda University di Tokyo yang ada di Jepang. Setelah resmi menjadi mahasiswa di Jepang,
Pada tanggal 23 Desember tahun 2017, ia pun membuat channel YouTube yang bernama Nihongo Mantapu. Channel YouTube-nya kini sudah memiliki sekitar 6,13 juta subscriber. Jerome juga telah menulis buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya. Bukunya itu juga berjudul Nihongo Mantapu yang diterbitkan pada bulan Agustus tahun 2019 lalu. Perjuangan Jerome sejak kecil akhirnya terwujud berkat kerja kerasnya. Kerja keras yang kita lakukan pasti akan membuahkan hasil yang sesuai, asal dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Sekiranya itu penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.